apa ini semua? Kembali. Ulang. Ulang. Ulang, Amang Tua. Ulang. Buat apa ini semua? Ini pembuangan. Pembuangan? Jangan gila kau. Ulang. Mau apa? Mau apa ini? Mau apa kau di kodam saya? Kembali. Hari cepat. Lu, sebelum kau dibohongi. Ini apa? Masih banyak yang bisa dilakukan di sini. Kembali. Pulang kalian. Pulang. Pulang. Lari. Cepat. Mana kau? Pulang. Terus. Kau mesti ikut, cepat! Bos Maruh Hamda, urus PSBB ini. Menangah kabar, bawa betul. Suka, dapat di situ dari. Tunggu. Aku yang bertanggung jawab terhadap anak itu. Dia anakku. Dia tidak bersalah apa-apa. Togar. Dulu kalian. Tidak akan kubiarkan seorang pun membawanya. Dia anakku. Kamu bawa ini. Lihat ke si Togar. Kasih tahu sama bapak-bapak itu si Togar tidak punya salah apa-apa sama sekali. Togar, pegang. Togar, makan saya untuk polisi. Togar, kenapa diam saja kau? Anak itu tidak bersalah apa-apa. Buat kamu mula. Oh nama, aku udah ngelis dari mana? Aku yang akan meremukkan kepalanya kalau memang kematian istrinya disengaja. Di dalam keluarga kami tidak ada tabiat bajingan semacam itu. Dia kami sekolahkan supaya berakar di sini dan berbuah di mana-mana. Istrinya itu anakku juga. Anak-anaknya tidak akan kubagi-bagikan kepada siapapun. Tolong bikinkan susunya. Kalau terjadi apa-apa dengan dia, lingkungannya yang di Jakarta yang bertanggung jawab. Anak-anak yang dibawa oleh istrinya sudah jadi orang kami. Kapan saudara terakhir di Jogja? 2 tahun yang lalu saya kembali ke Jakarta. Kuliah saya di Jogja salah pilih. Nyatanya ekonomi bukan bidang saya. Saya foto dulu, Pak. Togar, kau kenal kan siapa? Awas, asal jangan masuk surat kabar. Ingat ya. Buat arsip pribadi, Pak. Kau. Gar, kau masih ingat tidak dosen kita? Pak Simorangkir. Dosen hukum dulu. Akhirnya pensiun juga dia. Artinya out lah dia sekarang. Iyalah. Jadi lagi sedang apa, Pak? Ingat nggak? Dulu aku sudah pernah bilang, semuanya ini ada tempatnya di alam ini. Kalau niatnya mau jadi wartawan, kok masuknya di ekonomi? Lihat si Boyo, kan berhasil juga jadi wartawan. Padahal orang tuanya pengen dia jadi SH. Jadi buat apa kau habiskan 3 tahun menekuni kuliah ekonomi dengan percuma di Jogja? Buat apa? Susah. Kemauan orang tua, Pak. Akibatnya mesti mulai baru lagi di Jakarta. Saya mesti coba-coba lagi. Baguslah. Mudah-mudahan maju. Biar mata bapak-bapak kalian terbuka lebar. Bahwa di zaman sekarang ini, kalau saja anak-anak mereka bisa menjadi orang dan bersemangat, jujur, bisa bertanggung jawab, tidak korupsi, itu sudah gelar yang luar biasa. Zaman sudah berubah. Juga nilai-nilai. Aku sekarang ini mau ke Medan. Nanti kita ngomong lagi lah. Si Buyung itulah yang mau menolong saya di surat kabar. Sementara
Apa boleh buat? Kerja di pabrik semen pun jadilah. Kau. Catat kalau kau mau wawancari aku. Bagaimana orang-orang itu bisa berhasil? Malas, tidak mau belajar, main catur terus. Buku ada, tak mau dibuka. Ya mau jadi apa lagi kalau tidak jadi tukang cuci mobil? Beda dengan aku. Merokok tidak. Main perempuan tidak. Berjudi tidak. Sampai-sampai waktu main catur pun aku tak punya. Belajar, belajar terus. Kalau perlu, biar botak rambut di sini ya. Kau masih beruntung. Uang dari kampung tak pernah putus. Alah, kecil, kecil. Uang dari kampung berarti apa? 3 kali saja kau pergi dengan pacar sudah habis. Alah, jangan tekebur lah. Bah, kabur. Apa kau kira buku-buku ini aku dapatkan uang dari kampung? Bah, jangan mimpi lah kau, Gar. Kalau kau teliti, buku-buku ini aku dapatkan dari perpustakaan. Aku ambil. Ada juga yang dari tukang loak jadilah. Nah, nih, ini. Misalnya buku ini. Buku ini tidak ada di mana-mana, meskipun tipis. Nah, jadi terpaksa lah si Betty itu aku pacari. Begitu aku pintar, tak ada lah si Betty itu. Begitu, Gar, cara hidup di kota besar. Apa rencana kau setelah jadi dokter Andes ekonomi? Nah, ini baru penting. Dengan keahlian yang aku miliki sekarang, kita majukan roda perekonomian negeri kita sendiri. Kita hapus itu birokrasi. Perketat manajemen administrasi rapi. Bah, masa kita mau kalah sama negeri kecil itu Singapura? Percaya, Gar. Dengan dokter Andes yang nempel di depan kartu namaku, aku akan rombak semua itu. Kau catat. Catat. Bagaimana kalau aku ikut indekos di tempat kau? Bah, mana bisa itu? Di Jakarta ini sulit tolong-tolongan. Bakar! Sini! Nih, baca nih. Gimana? Hah? Betul ya? Kalau soal menulis saja, aku tidak kalah dengan kau. Tunggulah! Kau langsung masuk layung. Makan dulu kita, sudah sampai. Kalian lihat ini. Baca tulisanku. Andai kata satu tulisan saja aku bisa masukkan setiap minggunya. Terpaksalah selamat tinggal pabrik semen. Ah, bisa aja Bung Es telernya lagi? Sini. Kau kenalkan kawan-kawan. Buyung. Tom. Gul Tom. Buyung. Buyung. Boeing alias Jenal. Silakan. Pecat track baru di sini. Buyung. Kopinya, Bi. Yung. Kenalkan. Sus. Ini wartawan kelas 1. Lola. Buyung. Gar, kau mesti sendiri ambil honormu itu. Bung Jainal, sebentar. Sekarang kalau bisa. Gampanglah itu. Yang penting ini. WTS bukan hanya karena disebabkan kesulitan ekonomi oleh Togar S. Siapa bilang? Kata akulah. Bung Jainal. Bagaimana menurut pendapat kalian? Yuk. Seenaknya Yu. Kau mau minum apa? Bici. Lihat tamunya. Air teh 1. Teh 1. Ah, yang paling pintar lah kawan kita ini membual. Inilah kita dibuat ini. Itu. Soal pelaturan itu, karena doyan bisa, kesulitan ekonomi bisa, patah hati bisa, ditinggal suami bisa, iseng pun bisa. Betul nggak, Yung? Yuk kita ke kantor yuk. Diam lu anak kecil. Kok buru-buru pergi kok, Gar? Aja tuh.
Tulis banyak-banyak. Mengenai topik-topik masa kini lah. Yang aktual. Soal mahasiswa Piranto, misalnya. Wah, memukul diri sendiri itu, Pak. Yang aku maksud bukan kau tentu. Bukan begitu. Tak perlu contoh lah. Sebab di samping banyak yang gagal. Yang berhasil pun banyak. Soal kesenian saya juga tahu sedikit-sedikit, Pak. Topik lain sajalah. Umpamanya pekerja di bawah umur. Tapi terserahlah. Pokoknya gambaran masyarakat. Coba-cobalah, Pak. Aku duluan, Jung. Oke. Ini kasus Banyuwangi yang saya peroleh di Semarang, Pak. Sudah jelas sekarang, Pak. Parjo yang membujuk gadis itu. Ini foto-fotonya. Ini Parjo. Ini gadis itu. Sukarsi, kelas 2 SKP. Bapak Tani, Ibu Tani. Parjo ini tadinya sekampung sama dia. Ini yang bikin orang tuanya percaya. Tapi nyatanya waktu di Surabaya saja, gadis itu diperkosa, Pak. Biru tangannya diikat. Dan ini belum ada yang tahu, Pak. Nah ini nih pemimpin mereka, Bu Marni. Calon babu-babu, anak-anak juga, Pak. Ya macam zaman dulu lah. Rencana saya mau cegat mereka di Jatibarang. Ini baru berita, Pak. Bisa. Siapkan saja anggarannya dan rencananya. Nanti saya ACC. Ya, terima kasih, Pak. Oh ya, ini laporan dari pabrik tekstil itu, Pak. Besok ini. Yung. Ini terima ini. Apa ini? Sudah ambil aja. Apa sih? Kok arloji sih? Aku nggak butuh arloji. Kembalikan. Aku butuh duit. Dek, tengok. Lagi. Malah le. Arep bali nyekar kok malah dadi kaya ngene. Ikhlas ke wae, sabar. Kabeh mau wis dadi kersane ngalah. Mbok tangi sono terus ora. Kenapa mesti pulang lagi, Bu? Saudara Imam, Tangan. Aku mendengar bapak saya meninggal, saya pulang. Saya pun kangen untuk menemani Inang. Saya mau minta maaf dan pengertian beliau karena istri saya seorang janda dengan 3 orang anak. Dia seorang Manado yang umurnya lebih tua dari saya, supaya dia bisa diterima sebagai orang kami. Soal anakmu banyak, soal istrimu 2, itu tidak ada urusannya dengan cara kamu menerima amplop. Dan kamu jangan bawa-bawa soal keadaan ekonomi dan sebagainya. Aku tidak bisa mentolerir kalian berdua diskors. Macam tidak tahu kode etik jurnalistik saja. Persoalannya bukan terima atau tidak terima amplop. Ini menyangkut berapa besar bobot harga diri kalian berdua. Aku tidak mau tahu apa ini kesalahan Irus atau kau. Yang jelas kalian berdua bersalah.
anggaplah aku ini bersalah. Tapi kenapa aku harus diskors? Gak tahu, aku mengabdi diri pada koran itu. Kau masih beruntung cuma diskors. Perusahaan itu memberikan aku arloji. Tapi buat apa itu? Aku minta ditukar dengan uang, bukan amplop. Aku nggak minta. Mereka dengan ikhlas memberi. Aku butuh tuh duit. Kalau aku tolak. Ah, bagaimana kau ini? Mana ada sekarang ini urusan nggak pakai duit? Tidak semua. Tidak betul. Masih banyak yang bersih. Tak perlu kau pukul rata. Kau cuma melihat yang jelek-jelek. Masih banyak yang bagus, Bung. Yang bersih. Kau terlalu repot sekarang. Kebanyakan tetek bengek di sekitarmu. Sebagai kawan, aku cuma pengen melihat kau berada pada deretan yang bersih. Mertuaku datang dari Padang. Tapi di kantongku nggak ada duit. Kau kan tahu rumahku. Terpaksalah mereka aku bawa ke losmen. Tapi dengan apa aku harus bayar kalau aku nggak ambil tuh duit? Dan kebanyakan. Kalau pendapatanmu sebulan maksimal 150.000. Kalau kau pakai otak saja nggak mungkin berbini dua. Belum lagi sekolah anak-anakmu. Kau kan tahu berapa tanggunganku di rumah. Ini hamil honorku. Kembalikan kapan saja kalau kau punya uang. Sudahlah. Mau pakailah ini. Ayo. Nanti kecebur ke got kalau kamu pulang. Sini. Ina. Buka bajumu. Nanti sakit. Basah. Penuh keringat. Jangan.
Geli. Iya, tapi kamu harus buka. Jangan begitu, Togar. Sudah, tidur sini. Bagaimana? Apa kabarnya? Biasa-biasa. Ternyata apa yang aku omongin dulu tidak segampang apa yang aku hadapi sekarang, Bah. Apanya? Tidak gampang itu memperoleh pekerjaan meski nama DRS sekalipun. Gila, selama 2 bulan ini 20 perusahaan menolak lamaranku. Apa yang salah menurut kau? Aku jadi berpikir, apa aku ini bodoh? Tak tahulah. Apa masyarakat yang bodoh? Bingung aku, Gar. Siapa pacarmu Bah, sekarang? kosong. Tak ada uang, tak ada pacar. Semua lari, habis aku jual. Kalau tidak, dari mana aku mau makan? Kalau begitu aku tinggal dulu. Masih banyak urusan. Horas. Aku sering baca tulisan kau akhir-akhir ini. Sukseslah kau. Muntogar, ini masa aku untuk di jalan. Ini surat jalannya. Sama ini berkas-berkas yang ditinggalkan oleh saudara Ya, Buyung. terima kasih. Kalau begitu aku temui Buyung dulu, Pak. Togar, suruh Buyung kembalikan motornya, supaya kau bisa pakai. Ini, siapa Lola? Tiap hari ada anak tanggung bawa surat ini kemari. Gila. Kamu yang sengaja mabuk di sini. Kamu tunggu sampai semuanya orang-orang pulang supaya kamu bisa tidur di sini. Kau yang pasang jebakan Ayo, sana tikus semuanya. supaya aku bisa Ayo, tidur. kuseret keranjangmu yang kotor itu. Ayo cepat, Lisa. Pencegal aku, pemakan aku. Pergi kamu. Makan saja tidak pernah bayar. Baru jadi wartawan saja sudah Tutup sombong mulutmu. kamu. Ini, makan surat-suratmu. Berapa umurmu kau kira? Berapa umurku? Lihat. Lihat ke kaca. Lihat. Lihat mukamu. Lihat mukaku. Saya tidak apa-apa.
kartu makannya, Mas? Ini, Bu. Makannya di sana, Mbak. Regangnya di dalam, Mas, ngelak, ta? Bungkusnya dikumpulin ya, jangan diecer-ecer. Iya, Mas. Siapa sih ngarep tambahin segane? Saya dari surat kabar, kawan Buyung. Dia sudah menceritakan semuanya pada saya. Ini foto adik kan? Saya tidak percaya siapa-siapa. Nipu. Saya bukan pelacur. Pergi kamu. Dek, Lepas. Anda ada urusan dengan siapa-siapa. tunggu, Dek. Mbak Wiwi. Bu Karto, lihat tuh. Bapak nulungi. Sebut tolong. Percaya saya. Tolong. Saya mau bantu. Tolong, Mbak Wiwi. Mbak ya dilihat. Terus rasa melu-melu. Percaya. Mau apa lagi? Saya tidak bermaksud apa-apa. Bohongi saya. Saya bermaksud baik. Jangan paksa Saya bukan pembohong. lagi. Pergi. Saya bukan calo yang di Surabaya itu. Tolong, Mbak. Percaya saya. Mbak Wiwi. Ajar! Mbak Wiwi, tolong. Tolong. Saya sudah tahu. Mas, Apa? Tolong diurus. ya. Sebentar, biar aku yang urus. Bambang, saya sudah bilang suruh Adik jangan sabar gagah. dulu. Saya tak bermaksud jahat. Sungguh. Mas, pergi saja, Mas. Percaya. Ini kartu pengenal saya. Saya tidak percaya siapa-siapa. Pergi. Setan! Dia memang satu kali pernah punya urusan dengan polisi. Salah paham. Saya telah membaca semua laporan tentang garis ini. Tidak masuk akal. Tapi kenyataan. Ia selalu menempatkan kata-kata kenyataan itu dalam setiap laporannya. Kenyataan. 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 Saya tidak mengerti. Boleh mandi udah sore gimana sih lu? Karena itu ada di luar mandi. Denok, ajak ada mandi. Marah lagi. Ada kita bermandi, kita rapi-rapi, kita pakai bedak. Udah itu ngerem-ngerem di sana, kita pada nampang pinggiran got. Om Togar. Kak, minta dong. Di dahar deh goreng tahunya ya. Kok nyuruh kopi sendiri? Sekarang ini zaman apa sih? Perlakuan si Parjo sama gadis itu biadab. Macam binatang, bukan manusia. Kamu teruskan. Apalagi alamatnya sudah ada sama kamu. Oke deh. Motor itu kapan-kapan sajalah nanti aku ambil. Om Togar. Om. Om Togar, saya disuruh Mama ke sini. Mama menunggu Om sekarang. Bilang sama ibumu, Om Togar tidak bakal datang ke sana. Om Togar tidak mau diganggu. Sudah, sana. Tunggu, Ruth. Jangan takut, kita tetap berkawan. Salaman. Iya, Om. Ye. Nyonya, kalau saya saja bagaimananya? Apa-apa aja saya bisa. Kemarin majikan saya datang, tapi saya nggak cocok. Tukang kebun. Kamu tuh nggak cocok. Sebaiknya kamu tunggu dulu. Aku cerewet banget deh. Semuanya juga baru. Itu ada orang datang. Nanti lama-lama kan kamu juga mendapat giliran. Harinya. Bung,
Mau lihat-lihat anu, Bung. Cari pembantu. Iya. Yang mana? Itu, Bung. Yang Gimana mana? sih, Mas? Janji-janji. Alah, sabar, tunggu. Itu, Bung. Yang mana? Ibu nggak tahu. Tanya saja sama si Wiwi. Tuh, yang baju bintik-bintik. Macam-macam aja ya. Gimana? Sabar, sabar. Lama-lama anaknya. Dikarsi lari tadi pagi. Kabur, Mas. Itu kan lebih baik. Ya kan, Mbak ya? Iya. Barang-barangnya semua masih di sini. Mas Parjo sudah lapor sama polisi. Terima kasih. Iya. Tuh, betul kan, Mbak, yang aku bilang? Wis tadi. Masih majikan aku. Nunggu terus. Mau sampai kapan toh? Nekat-nekat. Kita daftar ke Kuwait aja. Umar nih, itu wartawan yang cari gara-gara di Cirebon itu sekarang ada di sini. Besok ya. Belum. Cari itu anak. Iya. Ya, ya. Ya wis. Ya. Dan Colgate menghindarkan gigi berlubang. Kak, bilang Buyung, aku pakai dulu motornya. Kesusu amat kelihatannya. Sebentar ya. Bang? Bang? Cepatlah, Bung Togar sudah menunggu. Ini sumber uang yang gampang. Bila salah pilih, Anda akan menyesal seumur hidup. Anda pasti buat. Satu-satunya alamat yang Ada apa, Gar? untuk belajar menjahit pakaian Gawat. atau wanita. Datang Sama ini lagi satu. Apa maunya itu perempuan? Aku lapor dulu ke kantor. Bajai! Mampus kamu! Rupanya kamu orangnya yang jadi biang geladinya. Betul, Pak. Betul. Kamu bawa lari kemana gadis itu? Lepaskan, Pak. Lepaskan, Pak. Bagaimana ini main hakim sendiri? Iya betul. Aku tidak melarikan siapa-siapa. Ini. Berkas-berkas ini, Pak. Ini Bapak baca. Gadis itu bukan keponakannya. Gadis itu... Tunggu dulu. Sebaiknya saudara ikut kami ke kantor polisi. Bung ini menuduh Anda membawa lari keponakannya. Ini kartu pengenal Anda. Stop. Stop, Pak. Gar, nanti aku menyusul. Tidak bakal apa-apa. Gar! Nggak bakal ditahan. Nggak. Togar! Saya cuma meneruskan tugas saudara Buyung yang sebelumnya sudah tahu lebih banyak mengenai gadis itu. Mbak Wiwi! Tolong! Minggir, minggir, minggir. Dek, lu belang, brengsek. Dek Karsi. Tidak boleh lihat utang sedikit saja. Iya. Kita di kampung baik-baik kok. Iya, Mbak ya kesini sudah setahu Pak Duku. Kasih! Jangan cari gara-gara saja ya kamu. Tenggulah kau! Gerbau kau! Tenggulah! Tolong saya, Man. Saya tidak mau. Tadi tangan saya dipaksa. Malah saya lebih tahu banyak lagi dari mulutnya sendiri, Pak.
Sebenarnya perempuan itu lebih ingin pulang ke kampungnya daripada meneruskannya ke Jakarta kalau caranya seperti begini. Tapi dia tidak bisa pulang. Ini masalah kemanusiaan, Pak. Dan dia merasa dirinya itu sudah robek. Dan dia malu di hadapan keluarganya, Pak. Nah, saya sudah minta izin baik-baik sama orang tuanya. Mereka keluarga kurang mampu, butuh pertolongan. Saya cuma menolong. Catat, Pak, menolong. Betul, saya punya izin usaha legal loh, Pak. Malah saya punya beberapa surat. Mana ya? Surat pujian dari mereka yang pernah mendapatkan pembantu tenaga kerja dari kami. Usaha kami bukan pekerjaan germo loh. Sekarang ini si Togar yang jadi korban. Resiko. Kalau kamu tidak mau punya resiko, jangan jadi wartawan. Dina, bawa kemari berkas-berkas orang cecuru gitu. Si Togar itu hanya wajib lapor 2 kali seminggu sampai gadis itu ketemu. Jangan kira cuma dia yang repot. Tapi semangatnya akan roboh, Pak. Kalau kamu tidak punya semangat gede, berhenti jadi kulit tinta. Dia mesti tahu semua pekerjaan banyak risikonya. Saya yang akan cari gadis itu. Brengsek. Satu ya. Kacau semuanya. Malam. Ada yang perlu saya sampaikan. Soal Togar. Siapa nama gadis itu? Sukarsi. Baru 16 tahun. Memang saya sudah curiga waktu dia pergi diam-diam. Kenapa dia harus campur urusan begini? Maunya dia apa sama perempuan itu? Cuma buat dapatkan berita. Saya yakin tidak apa-apa. Terima kasih. Maaf, saya kurang enak badan. Dia tunjukkan surat ses pada saya. Sampai sejauh mana hubungan Togar dengan Seslola? Saya tidak tahu banyak. Memang ada sedikit curiga saya malam itu. Seslola kelihatan gelisah. Lalu muntah-muntah waktu saya kasih kabar. Seperti cemburu. Waktu hari jenazah istrinya ditemukan, dia mengamuk di antara rombongan musik yang mengiringi seorang anak berangkat keluar daerah. Menurut saudara, apa tertuduh membenci pendidikan? Saya kira barangkali dia hanya melihat yang kurang berhasil. Hei Joko, sini kuncinya aku pegang. Hati-hati, jangan sampai kesenggol. Bah, lagi ngapain kau? Kestanbat lah kalau kau mau mandi. Hai.
Wah, ada angin apa ini? Masuklah. Masuk. Mandi pagi lah seperti aku supaya maju. Aku cari-cari kau ke kantor surat kabar. Untung saja aku datang. Kalau tidak, dari mana aku tahu kau sedang difitnah orang? Hati-hati kau. Buaya sekarang sudah tidak ada lagi di sungai. Apa kabarmu? Bah, jangan tanyalah itu. Dokter Andesku tidak laku. Sekarang aku pengusaha, Bu. Dengan dokter Andesku, aku tidak bisa beli apa-apa. Nah, dengan duit, baru aku bisa beli. Duit rupanya sekarang ini yang lebih penting. Kau lihat kemejaku. Apa kau kira kemeja Ero ini aku dapat beli karena dokter Andesku? Bah, bukan, Gar. Aku ngobjek apa saja yang bisa aku objekkan. Ngobjek motor, mobil, juga sepeda. Pokoknya macam-macam. Aku tidak kedatangan pajak. Aku tidak perlu sekolah bertahun-tahun. Mau apa? Mau setiap kali kau melihat aku di jalan sedang mencari pekerjaan? Begitu? Bah! Emangnya mau telepon ke Serahkan saya saja, Bu. Tukang kue. Lagian saya bangun. Saya Hansip. Duitnya ditaruh rumah Jaga saya. keamanan. Orang kaya aja kakak teler. Nah, lu anak baru pakai telepon sendiri. Kasihan itu anak frustasi. Bagusnya aku terhindar dari penyakit itu. Aku tidak mengerti kebutuhan apa yang kita perlukan sekarang ini. Aku tidak tahu lagi keahlian apa yang kita perlukan. Anehnya, begitu aku jadi maklar, baru aku jadi orang. Sudahlah, jangan sedih. Masih ada aku. Soal fitnah-memfitnah itu bukan barang baru. Gampang diatur. Kalau orang itu perlu duit, bilang saja. Tapi minta berhenti itu fitnah. Yang penting, kamu hidup tenang. Selama masih bisa dibayar, bayar saja. Kalau kamu tidak berani, serahkan soal itu sama aku. Pasti beres. Bagaimana? Makan apa kau selama ini? Sampai-sampai berakmu pun yang keluar cuma penghinaan. Pergi. Aku tidak butuh orang macam kau. Lintah. Babi kau. Binatang. Jangan bodoh, Gar. Masa tidak tahu keadaan? Sorry, jalan kita berbeda. Apa boleh buat kalau kau tidak perlu bantuan? Pegang ini. Alamatku ada di situ. Siapa tahu ada gunanya. Tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di semak duri, lalu semakin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita tadi telah mendengar bahwa ada benih-benih yang jatuh di pinggir jalan dan dimakan habis oleh burung-burung. Tapi berbahagialah kita, karena juga ada tertulis. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat. Siapa yang bertelinga, hendaknya ia mendengar. Mana dicari-cari si Brur? Tumben Itu anak Gadina. guru dia. Kapan dia kembali dari tim-tim? Max, ini dia. Ya.